wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah beliau, karena Allah Subhanahu wa taala, kita digerakkan hatinya, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca tahlil, mengirimkan doa kepada orang tua, kepada arwah-arwah yang telah meninggal, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya semoga sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada teladan kita semua, teladan umat Islam, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap kepengurusan baik di PBNU Pusat, PCINU Jepang, MWCINU, kepengurusan MWCINU, guru kita, Indra, dan teman-teman semuanya yang berkenan hadir untuk bersama-sama mempelajari ilmu, bersama-sama belajar. Alhamdulillah sejauh ini sudah cukup ramai. Mungkin bisa kita mulai pembahasannya ya. Sebelum itu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada para jamaah bahwa kita memasuki bulan Sya'ban, yang mana prioritas di bulan Sya'ban itu kita dituntut untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para guru-guru bahwa kita bersholawat itu seperti kita menuangkan air di cangkir ya, atau di gelas, yang mana keberkahan itu kembali kepada kita, karena sebetulnya Nabi Muhammad itu tidak perlu untuk kita sholawatin gitu ya, karena beliau sudah menjadi kekasih Allah, sudah cukup dalam segala halnya gitu ya. Tapi yang butuh adalah kita. Jadi seperti tadi, kita itu memberikan sholawat kepada Nabi itu seperti mengisi air ke dalam cangkir, yang mana cangkir itu sudah penuh sebetulnya, dan itu akan meluber. Meluber itu akan kembali kepada kita gitu. Sejatinya seperti itu. Keberkahan sholawat itu akan kembali kepada kita yang membaca, bukan kepada Nabi sebenarnya. Seperti itu ya. Itu perlu kita catat bersama. Kemudian mungkin akan saya beri ini ya, oleh-oleh sedikit. Nanti saya minta teman-teman ikuti lafadz saya ijazahkan dari guru saya, dari Yai Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah di mana? Di Bandar Kediri. Ketika saya sowan ke beliau, mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi saya keinget beliau soalnya. Saya itu nggak apa-apa ini, Kang. Nggak apa-apa, Ustadz, monggo. Oh iya. Jadi kalau saya biasanya panggilnya Gus Ahmad. Gus Ahmad itu ya alumni Lirboyo, tapi beliau itu dari 2000, insya Allah 2004, itu sudah tidak mau keluar dari benteng. Jadi beliau itu di dalam rumah, dulu mah bukan rumah sih, gubuk, sekarang mah udah berbentuk rumah. Dari 2004 itu beliau itu apa bahasa ininya mah uzlah gitu ya, menyendiri, nggak mau interaksi sama orang. Termasuk kalau di pesantren itu istilahnya jazab gitu ya, sorry ada, jadi berbeda sama orang pada umumnya, nggak mau komunikasi sama sama orang-orang yang ada di sekitar, baik itu di keluarga pondok ataupun di masyarakat di sekitar situ. Tapi dalam kesehariannya, Gus Ahmad itu berpuasa dan mutolaah kitab, belajar kitab. Dulu mah eh, ceritanya beliau itu
belajar kitabnya langsung dari kitab, langsung kitab fisik gitu ya. Tapi karena beliau haus akan ilmu, sampai-sampai mungkin ada info yang beliau dapatkan, beliau membeli laptop, ya agak modern sedikit. Tapi dalam kesehariannya beliau tuh puasa dan tidak keluar sama sekali sampai sekarang. Nah, beli laptop, jadi kalau misalkan butuh sesuatu itu, beliau kasih surat, terus kalau ada santrinya nganterin makan ke beliau, beliau titipkan surat itu, bisa beliau kebutuhannya apa, kebutuhannya apa. Nah, setelah itu beliau meminta laptop dan dibelikan oleh oleh ibundanya laptop. Nah, laptop itu saya tahu persis, nggak ada aplikasi-aplikasi selain Semadap, Microsoft Word, Maktabah Syamilah, yang mana itu isinya kitab-kitab semua. Itu Mozilla ataupun Chrome pun nggak ada sama sekali. Jadi beliau gunakan laptop itu untuk mutolaah kitab yang bentuknya PDF ataupun yang Maktabah Syamilah yang berupa aplikasi. Nah, anak-anak santri Lirboyo itu sering ngambil rumput di sekitar rumah beliau di benteng itu. Sering ngambil rumput. Ya minta izin ke beliau dan beliau pun mengizinkan, sering mengizinkan sambil ngajak ngobrol anak-anak santri Lirboyo itu. Roan, cari rumput buat kambingnya Kiai gitu sampai ke tempatnya Gus Ahmad itu. Nah, sampai di suatu waktu nggak tahu ya mungkin jodoh sama saya ya. Eh, Teman saya yang ngarit di apa namanya kebun yang dekat yang dekat rumah beliau masih dalam benteng itu eh bukan matur ngomong ke santri bahwa laptopnya itu sering error gitu, terutama di aplikasi Maktabah Samilahnya. Nah, awal-awal sama santri itu namanya Kang Basit. Sama Kang Basit sering diperbaiki, sedikit banyak diperbaiki. Tapi pada suatu waktu Kang Basit nyerah, nggak bisa. Nah, udah gitu Kang Basit memang dekat sama saya di Lirboyo dipasrahi untuk seperti sekretaris dan benerin komputer, alhamdulillah gitu. Ngubungin ke saya. Saat itu, ini malah cerita. Gak apa-apa ya, Ustaz. Soalnya saya keinget ya, kalau keinget itu ceritanya apa ya? Norowel, Norowel itu apa ya? Jadi ceritanya tuh beruntut gitu. Kalau Iya. lagi ingat, Daripada heeh. penasaran Kalau nanti. kalau 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 lagi nggak ingat mah yang nggak blank gitu, lupa ceritanya tuh. Nah, Kang Basit itu minta tolong ke saya, Kang Ramdan, sana ke Gus Ahmad, eh, sowan ke sana. Siapa Gus Ahmad? Nggak tahu kan saya tuh. Itu masih keluarganya Pondok Al Islah. Dia tuh gini diceritain lah. Beliau itu nggak pernah keluar benteng itu selama dari 2024 sampai saya kan pulang ke rumah itu 2023 bulan Agustus gitu. Oh, gitu ya. Iya, mau apa gitu, kebutuhannya apa? Benerin laptop gitu. Benerin laptopnya Gus Ahmad karena Maktabah Samilahnya lagi error, barangkali Kang Ramdan bisa bantu. Memang saya alhamdulillah di LBM Lirboyo itu kepake dalam hal itulah ngebenerin aplikasi ataupun yang bersifatnya kayak mata basamilah gitu ya, aplikasi kitab itu. Nah, alhamdulillah dari situ saya dekat sama beliau dan kalau ada apa-apa terkait kitab, minta tolong ke saya. Misalkan butuh kitab ini, butuh kitab itu, saya cari, saya belikan. Kadang bentuk fisik ataupun PDF, tolong carikan gitu. Nah, seperti pas saat itu saya dikasih ijazah ini, sholawat namanya sholawat Al-Marudiyah ini. Ini dibaca 70 kali dalam setiap hari. Sebenarnya referensinya juga ada di kitab Sa'adatut ini karangannya Syekh Nabahan, Syekh Yusuf An-Nabhani. Cuman saya lebih yakin apa yang dijasakan sama beliau gitu. Saya cek kan, salat ini ada di mana. Ternyata di kitab Sa'adatut ini. Tapi saya lebih yakin kepada beliau karena beliau pun melafatkan ini kepada saya. Bismillah. Nanti diikutin ya bareng-bareng ya. Ya Iya. ini mah maksudnya kalau diamalkan silahkan, kalau nggak pun nggak apa-apa. Teman-teman Namanya gabut nggak apa-apa. namanya Biar ditalkin. iya. Mic-nya boleh dibuka. Bismillah dulu ya. Nanti lafadznya mah dari sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma Allahumma sholli ala sholli sholli ala ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin sholatar ridho sholatan surat ridho ridho wa ridho an ashabihir ridho ar-ridho wardu an war aswa'an wardu war oh ya ulang kayaknya kepanjangannya warobo waradu warudo wardu an ashabihir ridho ar-ridho an an ashabihi ridho ari ridho. Allahumma sholli Allahumma Allahumma sholli sholli ala sayyidina Muhammadin ala ala Sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin sholatar ridho sholatar ridho sholatan ridho warobo warudo waradu an ashabihir ridho ar-ridho. an antasabati ashabihi ridho ridho aridho. ridho. Ini saya jasakan kepada kalian dibaca setiap hari sebanyak 70 kali. Ya, sebanyak Untuk 70 kali terserah mau dicicil ataupun sekali duduk. Ya, adapun fadilahnya eh walau alam ya, yang jelas beliau itu kalau punya hajat silakan didawamkan baca 70 kali dalam satu hari didawamkan gitu kalau punya hajat. Ya, intinya membaca sholawat gitu ya. Terutama kalau bersanad itu kalau saya pribadi lebih yakin gitu. 70 kali. Ajas tuh, ajas tukum. Nanti bilang kobilna atau kobil tuh ya. Ajas tukum an sholati al marudiyati an Syekh Ahmad Bandar Kidul, pengasuh Pondok Pesantren Al Islah. Kobil tuh al ijazah. baik kabil Bila itu silakan diamalkan terutama di bulan apa, Syakban. Nanti mungkin lafaz jelasnya saya akan kirimkan di grup ya. Terutama yang sudah ikut Zoom ini berarti sudah mendapatkan sanad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sholat qashar. Nah, sholat qashar itu berarti sholat yang diringkas. Maksudnya bagaimana? Dari 4 rakaat menjadi 2. Sholat dalam 5 waktu itu kan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yang masuk dalam kategori sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang rokaatnya 4. Berarti hanya terjadi pada sholat zuhur, asyar, dan isya. Adapun subuh dan maghrib itu tidak bisa dikosor. Itu. Dalilnya apa? Kita diperbolehkan untuk sholat kosor. Wal aslu fi jawazil qasri qauluhu ta'ala. Asalnya dalilnya adalah dari ayat Al-Quran yang Allah dawukan wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ketika kalian semua sedang bepergian ya, fil ardi di bumi Allah falaisa alaikum junahun maka ketika kalian tidak mau mendapati kesulitan boleh antak suruh boleh mengkosor minas sholati dari sholat-sholat kalian. Catatannya sholat yang tadi 4 rakaat. In khiftun ayyaftinakumul ladzina kafar. Apabila kamu khawatir alladzina kafaru seperti orang-orang kafir. Fa'abahahu huna bisyaratil khauf. Ya, fa'abahahu huna bisyaratil khauf. Sebetulnya redaksi ini memperbolehkan kita sholat qashar dengan syarat adanya kekhawatiran. Ya, ada syaratil khauf. Tapi sebetulnya enggak juga. Ya, ada redaksi yang lain yang mengatakan yang penting di situ ada safarnya yang mencukupi dari syarat-syarat seperti kemarin kan sudah saya sampaikan sedikit 2 marhalah gitu ya. Hitungannya 82 kilometer ke atas. Itu nanti bisa juga kita gunakan untuk melakukan sholat qashar. Wa buyyinat as-sunnatu
opo jawazhu indal amni, ya. Eh, ini menjadi jelas, ya, adalah suatu kesunahan diperbolehkan indal amni ketika betul-betul kita itu merasa aman. Faqad ruya faqad rawa Muslimun an Ya'la bin Umayyah annahu qala li Umar. Sahabat Umayyah berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, malana naksuru wa qad amanna wa qad syaratullah taala al-khawfu. Eh malana naksuru wa qad amanna wa qad aminna wa qad syaratullah taala al-khawfu. Jadi sebetulnya tidak ada syarat untuk khauf di situ, ya. Tidak ada kesyaratan untuk kita berkhauf besertaan kita itu aman gitu ya. Jadi walaupun dalam keadaan aman pun tidak ada rasa takut dalam perjalanan, ya. Itu boleh kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan qasar. Faqala ajibtu mimma ajibta minhu fadzakartu dzalika li Rasulillah taala faqala. Nah ini shadaqatun, ya, bahwasanya qasar itu adalah pemberian tasduqullahu biha alaikum, ya, bahwa qasar itu adalah pemberian Allah biha alaikum untuk kalian semua, fakbalu sodakotahu, maka terimalah pemberian itu, terimalah dispensasi atau rukhsah tersebut, keringanan itu. Jadi gunakan kalau kita dalam bepergian untuk sholat qasar gitu ya. Nanti ada tarotubnya sebenarnya. Nah, dicontohkan oleh Rasulullah. Wa kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaksuru fi asfarihi ghazian wa hajan wa mu'tamiran. Rasulullah itu di dalam perjalanannya, baik perjalanan perang, akan perang, ataupun perjalanan ketika haji, ataupun perjalanan umroh, itu yang melakukan qasar, yaksuru fi asfari, mengqasar sholatnya. Ini berdasarkan wafi sahihaini an Ibnu Sa'ad qala suliyat ma'an nabi, ya, suliyat ma'an nabi rakaataini, melakukan sholat bersama Nabi sebanyak 2 rakaat, wama Abi Bakar rakaataini, wama Umar rakaataini. Jadi sahabat Abu Bakar juga melakukan qasar, Umar juga melakukan qasar. Wa qala Ibnu Umar, ya, safartu ma'an Nabi wa Abi Bakar wa Umar fakanu yusalluna az-zuhra wal asra rakaataini. Kata Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, bahwa saya melakukan sholat qasar bersama Nabi beserta Abu Bakar, Umar. Zuhur dan asar rokaat ini berarti dijamak, ya, dijamak juga dan dikosor juga. Ini kemudian dalam hukumnya, wala khilafa bainal ulama fi jawazih, tidak ada perkhilafan di antara ulama fi jawazihi, di dalam kebolehan untuk mengkosor sholat. Wal afdalu al itmam, yang paling utama ada satu apa ya, ada satu referensi atau dalil yang mengatakan bahwa afdol itu adalah al-itmam, yang utama malah disempurnakan, tidak dikosor, ya. Ini sebelum kita bahas ini, ya, syarat-syaratnya, ya. Nanti kalau sudah terpenuhi syaratnya sebetulnya harusnya saya bahas ini gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini disampaikan, ditampilkan di awal, ya, ditampilkan di awal, jadi saya bahas yang ini dulu. Harusnya sih kita bahas syarat dulu baru yang bahas ini lebih afdolnya disempurnakan sholatnya atau diringkas sholatnya, nah baru bahas ini sebetulnya gitu ya, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin saya jelasin lagi, nggak apa-apa. Wal afdalu al itmam ingka nasafaruhu marhalataini, yang utama adalah tidak mengkosor, berarti di itmam sesuai dengan rokaatnya, 4 rokaat, 4 rokaat, dengan catatan ingka nasafaruhu marhalataini au aktsaro, ketika bepergiannya itu mencapai 2 marhalah atau lebih, dengan catatan lakin duna salah si marohil, dengan catatan tidak melebihi dari tiga marhalah. Kemarin kan sudah saya beritahu untuk 2 marhalah itu minimal hitungan 81 atau 82 gitu ya. Kalau Imam Al-Qurtubi itu 81, kalau 82 juga ada yang mengatakan seperti itu.
Saya catat kemarin tuh. Oh ya, kalau takdirat sadida itu 82, kalau Imam Qurdi itu 81, Imam Maknun 89, kalau mayoritas ulama itu 119. 119 itu hitungan dua marhalah ya. Berarti satu marhalahnya berapa ya? Tinggal dibagi dua. Nah, kalau semisal dari pendapat ini, kalau melebihi tiga marhalah, ya, itu apa? Tidak, bukan tidak diperbolehkan, tidak afdol untuk itmam, gitu loh. Tapi kalau dua marhalah lebih, afdolnya lebih utama adalah untuk sholat seperti seperti pada rokaat ya 4 rokaat, berarti tidak di kosor gitu ya. Karena apa? Khurujan min khilafi Abi Hanifah. Jadi untuk mengamankan dari perbedaan ulama dari Abi Hanifah. Kalau Imam Hanifah itu gini, biwujubil itmam, berarti tidak boleh apa? Tidak boleh kosor, wajib itmam. Idza kana safaruhu aqallu min salasi marohil. Kalau nanti bepergiannya itu kurang dari 3 marhalah. Lebih dari 2 marhalah tapi tidak lebih dari 3 marhalah. Lebih dari 2 tapi tidak lebih dari 3. Berarti antara 2 ke 3 itu. Ya, itu wujubul itmam seperti itu. Ama idza kana safaruhu salasu marohil fa aktsaro. Ketika perjalanannya itu salasu marohil fa aktsaro. Oh, maaf. Kalau Imam Abu Hanifah kalau lebih biwujubil itmam wajib itmam idza kana safaruhu salasu marohil fa aktsaro. Kalau lebih dari tiga marhalah maka wajib untuk itmam, tidak boleh kosor. Fal afdolu fal afdolu al qasru khurujan min khilafi abi. Oh, maaf. Ini titik ya, bukan koma, maaf. Ini titik dikira koma. Nah, jadi gini, kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau lebih dari 2 marhalah, gitu ya, itu itmam lebih utama, bahkan wajib, bahkan wajib, bahkan wajib untuk itmam. Maksudnya apa? Tidak boleh kosor. Tapi catatannya tidak juga lebih dari 3 marhalah, gitu ya. Lebih dari 2 marhalah, tapi tidak lebih dari 3 marhalah. Nah, kalau lebih dari 3 marhalah, bagaimana kan gitu ya? Menurut Imam Abu Hanifah ini, kalau lebih dari 3 marhalah, nah ini jawabannya. Ama idza kana safaru salasu marohil fa aktsaro. Kalau lebih dari 3 marhalah atau lebih, fal afdhalu al qasru, gitu loh runtutannya. Maka lebih utama untuk dikosor. Kalau lebih dari 3 marhalah, gitu ya. Khurujan min khilafi Abi Hanifah. Al qail bi wujubi. Tadi titik ini dikira saya koma. Wa kadzalika al itmam. Ya, begitu juga wajib untuk bukan wajib, afdol al itmam, lebih afdol, lebih utama untuk disempurnakan, tidak dikosor berarti. Liman yuridu as-safaru fil bahri, bagi orang yang melakukan perjalanan di laut, ya. Ada satu versi yang utamanya itu tidak dikosor bagi orang yang melakukan perjalanan di perjalanan laut, berarti di kapal kapal laut gitu ya. Khurujan min khilafil imam. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad. Haitsu alzamahu al-itmam. Bahkan dalam madhabnya Imam Ahmad ada yang mengatakan itu wajib untuk itmam gitu ya. Wajib untuk itmam. Eh, itu dalam hal afdoliyah. Terus wal afdolu ada juga yang mengatakan afdolu al qasru, lebih utama adalah di qasar. Liman yuqtada bihi li alla yasyuku ala ghairi. Ya. Bagi orang yang mengikuti pendapat itu dan supaya tidak ada keberatan atas yang lain, kayak rombongan gitu ya. Untuk dirinya ya mungkin bisa itmam, ya kan? Mungkin bisa dia untuk melakukan sholat itmam, tidak dikosor maksudnya ya. Saya ulangi lagi, itmam itu berarti tidak dikosor. Itmam itu berarti tidak dikosor. Untuk dalil dirinya mungkin boleh itmam, ya. Hitungannya kan kalau 4 sama 2 kan lebih banyak 4 effortnya ya. Iya, jadi mungkin lebih banyak pahalanya 4. Ya mungkin bisa, boleh untuk dirinya. Tapi kalau ya syuku ala ghairi, ya memberatkan kepada yang lain, kepada makmumnya, kayak jamaah gitu ya, jamaah rombongan ziarah. Untuk dirinya mungkin ketika di perjalanan dia nggak mau kosor, saya pengen itmam aja. Oke, nggak apa-apa. Tapi afdolnya kosor ketika kalau kamu tidak melakukan kosor, memberatkan yang lain, jamaah yang lain. Ya kan namanya ziarah, istirahat sebentar gitu ya. Kalau lama-lama sholatnya nanti akan menghabiskan waktu dan sebagainya. Nah itu kan ya syukku ala ghairi, akan memberatkan kepada yang lain. Maka al afdol al qasru, utamanya adalah di kosor seperti itu. Wa mithluhu
man wujida fi nafsi qarwatul qasri li ithal itmam. Ya, sesamanya itu kalau kamu eh, apa namanya? Man wujida fi nafsihi karahatal qasri li ithal itmam. La karahatal qasri min ajli sunniyatihi. Sesamanya itu apa? eh, Misalkan kamu mendapatkan dalil untuk dianjurkan menyempurnakan, itu jangan sampai benci untuk orang yang melakukan qasar. Ya, la karahata al qasru min ajli sunnati, karena yang mengqasar pun ada referensinya, ada kesunahannya di situ. Bahkan dikatakan man ajalla nisbatuhu li rasulil al-a'zami fa innahu yakfuru. Kalau kamu ya ajalu itu apa ya, ceroboh, apa namanya, menjas dengan tanpa melihat dalil yang lain yang dinisbatkan kepada Rasulullah, fa innahu yakfuru, kamu bisa menjadi kafir. Karena orang yang melakukan itmam pun ada dalilnya, orang yang melakukan afdol al qasru pun ada dalilnya seperti itu. Kalau kamu tidak suka kepada orang yang melakukan qasar, ya maka tidak boleh, karena karena kamunya itu, karena dianya itu apa namanya, kosornya, tapi itu teh jangan sampai kamu tidak suka kepada yang kosor ataupun yang itmam. Kalau kamu tidak suka kepada orang yang itmam ataupun yang kosor karena dia tidak berdalil, nah itu akan menjadikan yakfuru. Innahu yakfur. Seperti itu. Itu mungkin dalam hal keafdoliahan ya. Yang jelas antara mengkosor ataupun tidak mengkosor itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak ada kewajiban sebetulnya dalam mengkosor sholat seperti itu. Surutul qasri sab'atun. Kita langsung ke pembahasan syarat-syaratnya. Ayaku nasafaruhu marhalataini. Syaratnya mengkosor sholat itu harus di perjalanan yang jaraknya itu 2 marhalah. Ya, perjalanan 2 marhalah itu zihaban, dalam beperginya, bukan bulak-baliknya. Ingat-ingat. Jadi hitungannya itu berangkatnya sampai ke tujuan, bukan bulak-baliknya. Kalau bulak-balik berarti nanti dibagi 2. Kalau dibagi 2, misalkan 82 kilometer, ya, berarti berangkatnya itu berapa? 41. Baliknya 41. Misalkan hitungannya kayak gitu. Nah, jadinya bukan itu yang dimaksud, tapi berangkatnya 82, berarti pulangnya 82. Bisa jadi gitu ya. Apalagi kalau ziarah, mampir-mampir sana, mampir-mampir sini, gitu. Wa syurutul qasri asyurutu allati yajibu anta tawafaru sihatil qasri ar-rubaiyati. Ya, wajib dalam hal sahnya qasar itu di sholat-sholat yang hitungannya 4 rakaat. Wahya az-zuhru wal asru wal isya. Nah ini, kalau di versi kitab saya yang Ghuyatul Muna ini, wahya sitata asyara farsakon, wahya eh, tispun wasamanuna kilometer wa arba'una metron, berarti berapa? 89,40 kilometer. Ya, tapi ada versi yang lain karena hitungannya hitungan Arab ya. Kalau versi yang lain ada yang mengatakan 82 pun sudah cukup. Kalau di sini di kitab yang ini 89,40 kilometer. Kemudian wa ibtida'ut tarakhusi, ya. Permulaannya dia mendapatkan keringanan ini, ya, keringanan untuk mengkosor di dalam perjalanannya, ya, ataupun menjamaknya, jamak takdim atau jamak jamak takhir gitu ya. Nanti kan bisa digabung. Baik di jamak takdim ataupun di jamak takhir. Boleh digabung kosor dengan jamak takdim ataupun kosor dengan jamak takhir. Yakunu bimufaraqati mahalil iqamah. Ingat-ingat. Yakunu bimufaraqati mahalil iqamah. Jadi tidak dilakukan di dalam rumah. Yes. Jadi tidak dilakukan di dalam dia mulai berangkat, enggak. Tapi ketika dia sudah berpisah dari negara atau dari desanya gitu ya. Dan desanya sih saya lebih cocok ke situ. Jadi sudah berpindah desa, jangan dilakukan di masih satu desa itu. Wadzalika bimufaraqati madinatihi au qaryatihi. Qarya itu desa au mahallatihi. Fa in kana bil madinah al qaryah musawaratun bimufaraqati suwariha. Gitu ya. Jadi sederhananya kita misalkan melakukan perjalanan gitu ya. Bukan di rumah kita boleh untuk mengkosor, tapi ketika kita sudah berjalan dan
sudah berpindah desa dari tempat pertama kita berangkat, ya. Sudah di desa yang berbeda, nah baru kita boleh untuk melakukan sholat qashar di situ. Kita mendapatkan rukhsah untuk boleh sholat qashar. Ini syarat yang keduanya. Terus syarat yang kedua dari sholat qashar wa ayyakuna mubahan. Wa ayyakuna mubahan itu jadi perjalanan yang dilegalkan oleh syariat, dibolehkan oleh syariat. Maka ada perjalanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat yang nanti tidak mencukupi dalam syarat syarat qashar seperti itu. Wal muradu bisafari al mubah, ya. Ai ba'ithuhu fal muradu bil mubah ma laisa ba'ithuhu maksiatun. Ingat kalau nanti timbul maksiat di situ tidak boleh untuk qashar. Wa huwa al jaiz waladzi intafa anil haraj. Fayashmalu al wajib atau perjalanan yang wajib kasafaril haji, ya. Perjalanan haji wa qadha'i daini, bayar hutang, wal mandub, perjalanan yang disunahkan, apa? Perjalanan silaturahim, perjalanan haji tatawu ataupun ziarah kubur Nabi. Kalau perjalanan yang mubah adalah safarut tijarah, perjalanan untuk apa? Untuk berdagang atau bisnis, ya. Bekerja. Wal makruh kasafari wahdihi, perjalanan sendiri itu makruh hukumnya ini. Wal makruh kasafarihi wahdahu, berjalan sendiri, perjalanan sendiri. Ya, emang karena sunnahnya itu kalau kita perjalanan itu bareng-bareng. Aulit tijaroti fi akfanil mauta, atau menjual belikan perjalanan yang di situ tujuannya untuk menjual belikan apa kafannya, kafan untuk orang yang mati. Itu di sini hukumnya dimakruhkan. Wa yu'lamu mimma dzakarahu al-musannif. Nih, enggak perlu. Walhasil annar rukhsa al-muta'allaq bis safarit tawil, ya. Kesimpulannya hasilnya dari yang syarat mubah itu bahwa rukhsah di dalam ini adalah di perjalanan yang tawil, ya. Perjalanan ya tadi hitungannya dua marhalah. Ada empat. Nanti diperbolehkan untuk mengqashar, bolehkan untuk tidak berpuasa, dan diperbolehkan untuk almas al khufaini salasan wal jama. Ini mau pembahasan masul khauf, ya, nggak perlu. Wal muta'allaqatu bisafaril qasir, ya. Kalau nanti perjalanannya yang qasir, tarkul jum'ah, qasir ya berarti kurang dari dua marhalah itu. Kurang dari dua marhalah, nggak boleh qasar tapi boleh tarkul jum'ah, ya. Wa tanaful anir rohati. Jadi sebetulnya ada, ya nantilah mungkin di pertanyaan aja, ya, yang dikehendaki dengan perjalanan maksiat nanti aja di pertanyaan, silahkan bertanya. Karena ada al eh, maksiat fis safar, ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar wa bis safar gitu. Nanti saya nggak mau salah kata. Yang jelas kalau ditujuankan untuk maksiat, nggak ada alasan untuk memperbolehkan qashar sholat. Wal ilmu bijawazil qasri. Yang ketiga adalah wal ilmu harus tahu bahwa qashar itu diperbolehkan dalam syariat, ya. Ya berarti bukan ikut-ikutan, jadi harus tahu ilmunya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, maka di sini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ya otomatis kalau wal ilmu bitarakhusil qasri itu berarti dia tahu niatnya juga gitu, ya. Kalau dia ikut qashar tapi tidak ilmu bitarakhusil qasri, ya berarti dia salah satunya tidak tahu niatnya gitu. Kalau dia sudah tahu niatnya bagaimana mengqashar, ya sudah bisa dipastikan dia juga tahu bahwa qashar itu boleh gitu. Jadi ada hubungannya dengan di situ. Wa niatul qasri indal ihram, ya. Niatnya qashar itu ketika takbiratul ihram. Tidak seperti apa? Tidak seperti jamak takhir yang di awal sholat yang pertama.
ya di waktu yang pertama, tapi besertaan dengan takbiratul ihram. Kalau mau digabung dengan apa? Dengan sholat jama' takdim, semisal zuhur dengan asar ya, maka kan niat jama' takdim itu kan di sholat yang pertama, berarti di sholat zuhur. Kemarin kan sudah saya sampaikan niatnya bagaimana, usolli fardhu zuhri majmu'an alaihi al-asru eh, jam'a takdimin. Berarti kalau sama kosor bisa maksuron, bisa ya, jam'a takdimin maksuron boleh, atau jam'a takdimin langsung ini pun boleh, karena sudah pasti kalau disebutkan ini zuhurnya berarti dikosor gitu kan, ya kan gitu. Jadi langsung disebutkan ini itu sudah pasti maksudnya adalah kosor. Majmu takdimin maksuron gitu ya. Maksuron lillahi ta'ala, atau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Majmu'an majmu'an jam'a takdimin maksuron, atau jam'a takdimin ini makmuman lillahi ta'ala. Itu maksud dari niatul qasri indal ihram yang digabung dengan jam'a takdim. Kalau di jam'a takhir berarti nanti di sholatnya yang sholat zuhur di waktu asar itu ya disebutkan ini pun sudah cukup. Jadi usolli fardhu zuhri ini gitu. Itu sudah dicukupkan. Wa antakuna as-sholatu rubaiyatan, ya tadi ya, sholat-sholat yang 4 rakaat jumlahnya, wa dawamu safar ila tamamiha, ya harus dalam keadaan safar gitu, tidak boleh dilakukan ketika mukim atau masih di rumah gitu ya, udah dalam masuk waktu perjalanan. Wa la yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatihi, dan catatan selanjutnya adalah orang yang melakukan sholat qasar itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan sholat yang itmam. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang melakukan sholat zuhur atau asar atau isya secara sempurna gitu ya. Jadi harus mungkin melakukan jamaah sendiri seperti itu. Harus melakukan jamaah sendiri yang nanti semua jamaahnya beserta imamnya adalah orang-orang yang melakukan sholat qasar gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja dulu. Sebelum pembahasan selanjutnya, saya cukupkan dulu yang pembahasan qasar ya. Mungkin kurang lebihnya silahkan ditanyakan di sesi pertanyaan. Nanti akan saya lebih jelaskan secara meluas mungkin ya, kalau ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di para teman-teman, silahkan. Ya, terima kasih Ustadz Randan. Ya, bagi teman-teman mungkin ada yang mau ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya atau lewat chat juga boleh, obrolan. Mas Wafa silakan, mau bertanya atau enggak? Oke. Napa start gede bertanya. Jadi orang dikatakan mukim itu ketika dia sudah berapa lama tinggal di tempat tersebut.